Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan belajar fisika kelas 12. Materi yang akan kita bahas adalah materi medan magnetik, ya. Langsung saja kita mulai. Sebenarnya materi ini sudah kalian pelajari di SMP ya, dan di SMP barangkali kalian pelajari secara kualitatif ya, lebih banyak ke teorinya gitu kan. Sekarang kita akan belajar lebih ke kuantitatifnya, yaitu ke hitung-hitungan ya. Langsung saja kita mulai. Di sini saya tuliskan apa itu medan magnetik, hampir sama dengan definisi medan listrik yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Paling di sini cuma diganti magnet gitu. Ya, karena dia magnetik, maka di sini magnet. Kalau listrik berarti nanti medan listrik, maka ini kita ganti dengan listrik gitu. Jadi medan magnetik itu adalah ruang sekitar suatu magnet di mana magnet lain atau benda lain yang mudah dipengaruhi magnet akan mengalami gaya tarik magnetik jika diletakkan dalam ruang tersebut. Oke, biasanya kalau kalian ingat ya, kalau kalian masih ingat di SMP bahwa magnet itu terdiri dari dua kutub ya, seperti ini. Jadi misalkan aja seperti ini. Oke, ini kutub utara, ini kutub selatan gitu ya. Jadi medan magnet biasanya digambarkan dengan garis arah medan magnet ya, selalu dari kutub utara ke selatan gitu. Jadi biasanya digambarkan dengan garis arah medan magnet, yaitu dari kutub utara uh, ke selatan. Kalau kalian pelajari di SMP gitu ya, kurang lebih seperti inilah ya. Oke, gitu ya. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini ya, digambarkan dengan arah medan magnet dari kutub utara ke selatan gitu ya. Jadi biasanya magnet itu ada dua kutub, utara dan selatan. Kalau uh, kita belajar di medan listrik dari uh, positif menuju ke negatif ya kan, ya. Kalau kemarin di medan listrik dari positif menuju ke negatif, kira-kira seperti itu kan. Kalau ini dari kutub utara menuju kutub selatan gitu, arah medan magnetnya. Kalau ini arah medan listrik. Oke, jadi itu bedanya ya. Sebenarnya konsepnya hampir sama, cuma membedakannya ini positif negatif, ini utara selatan gitu. Oke, ini pertama sekali dikemukakan oleh Hans Christian Ørsted ya. Dan menemukan definisi medan magnetik ini, Ørsted juga menemukan hubungan antara medan magnetik dengan kuat arus listrik ya. Jadi nanti kalau kita belajar bahwa medan magnet itu disimbolkan dengan B ya, B, dan kuat arus listrik itu seperti yang kalian tahu disimbolkan dengan I gitu. Jadi ini adalah medan magnet, ini adalah kuat arus gitu ya. Jadi dia juga menemukan hubungan antara medan magnet dengan kuat arus listrik. Dia mengatakan yang pertama ya, dia mengatakan bahwa yang pertama, arus listrik pada suatu kawat lurus akan menimbulkan medan magnetik melingkar ya. Jadi gini. Jadi kalau ada di sini arus listrik gitu ya, pada kawat lurus ya, ini I, maka nanti ini akan menimbulkan medan magnetik melingkar gitu ya. Oke, kurang pas ya. Oke, misalkan di sini adalah titik B gitu. Itu yang pertama ya. Jadi ini adalah nanti medan magnetik pada kawat lurus ya. Ini adalah nanti kita sebut medan magnetik pada kawat lurus. Terus yang kedua juga dia mengatakan jika arus listrik terdapat pada kawat melingkar, medan magnetik akan tegak lurus. Jadi jika arus listrik ini tadi kan arus listriknya pada kawat lurus, tapi jika uh, arus listriknya pada kawat yang melingkar ya, misalkan seperti ini, misalkan ini lingkaran yang bagus gitu ya, jadi maka nanti kuat medannya akan tegak lurus dengan uh, arus listriknya gitu. Jadi seperti ini dia. Jadi ini B-nya. Perhatikan bedanya ya. Oke. Jadi yang pertama dikatakan arus listrik pada suatu kawat lurus akan menimbulkan medan magnet melingkar. Ini medan magnetnya melingkar gitu ya. Terus kalau kuat arusnya yang bentuk melingkar, maka medan magnet akan tegak lurus gitu ya. Jadi medan magnetnya ini akan tegak lurus terhadap kuat arusnya. Tadi saya bilang di awal bahwa medan magnetik ini hampir sama konsepnya dengan medan listrik ya, di mana medan listrik ini merupakan besaran vektor ya kan. Jadi medan magnet juga
merupakan besaran vektor. Berarti kalau dikatakan besaran vektor, dia memiliki arah dan nilai. Oke, jadi Ørsted juga menemukan bagaimana cara menentukan arah medan magnet dan arus listrik, gitu ya. Jadi dia mengatakan cara menentukannya adalah menggunakan kaidah tangan kanan, gitu. Jadi seperti ini. Kita fokus yang pertama ini dulu ya. Kita fokus yang pertama ini yaitu medan magnet pada kawat arus lurus gitu ya, medan magnet pada kawat lurus gitu. Jadi misalkan seperti ini ada di sini ini kawat lurus ya gitu. Terus misalkan di sini titiknya B ya, medan magnetnya. Berapakah medan magnet di titik B kira-kira gitu kan? Misalkan di sini titik B. Sekarang bagaimana kita menentukan arahnya gitu ya. Jadi gini, yang pertama menentukan arah medan magnetnya apakah nanti masuk bidang, keluar bidang gitu. Jadi yang pertama kita menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan ya. Kalau kalian mungkin sudah pernah belajar di kelas 11 ya, cara menentukan arah pada torsi gitu ya. Secara jarum jam, berlawanan jarum jam. Gini, jadi telunjuk itu telunjuk I itu adalah ibu jari. Ibu jari itu mewakili I gitu. Terus keempat jari mewakili B gitu. Jadi kalau kalian gunakan telunjuk kalian ya, jadi kalau dia ke atas ya, coba kalian praktekkan sendiri. Kalau kalian gunakan telunjuk kalian ke atas, maka keempat jari kalian akan menuju B gitu ya, benar ya. Jadi kalau kalian gunakan telunjuk kalian ke atas, maka keempat jari kalian akan menuju B. Oke, jadi itu nanti disebut masuk bidang ya. Ini nanti disebut masuk bidang. Ya, atau menjauhi pengamat ya, menjauhi pengamat. Jadi kalau dia masuk bidang berarti menjauhi pengamat ya. Coba kalian buat praktekkan telunjuk kalian ke atas ya, gambar ini ya, telunjuk kalian ke atas, maka keempat jari kalian akan mendekati titik B, benar ya. Maka dia nanti disebut masuk bidang gitu, atau mendekati bidang. Gitu cara menentukannya ya. Ini biasanya nanti disimbolkan dengan lingkaran terus kasih X. Seperti ini, disimbolkan seperti ini. Oke, terus bagaimana dia kalau keluar bidang gitu ya, atau mendekati pengamat ya, mendekati kita. Memang agak susah ya kalau cuma dibayangkan, harus dipraktekkan memang. Misalkan di sini titik C gitu. Berapakah kuat medan listriknya di sini kira-kira gitu kan, di titik C. Sekarang kita menentukan arah dulu ya. Tentukan arah medan magnetik di titik C gitu ya. Maka kalau kita lihat ini, kalau kalian gunakan lagi kaidah tangan kanan, coba kalian buat sendiri, maka ibu jari kalian ke atas ya, ibu jari kalian ke atas, maka keempat jari kalian akan menjadi titik C ya kan, maka keempat jari menjadi titik C, sehingga itu nanti disebut keluar bidang ya, itu keluar bidang atau mendekati pengamat gitu, pengamat atau pembaca ya, bisa aja. Kira-kira seperti itu ya, gitu menentukannya. Misalkan seperti ini, saya punya titik di sini, terus titiknya di sini, titik B. Maka ini pasti kalau kalian buat telunjuk kalian ke bawah ya, telunjuknya, maka keempat jari kalian akan menjauhi B. Maka itu adalah keluar bidang. Kalau di sini C, maka dia nanti akan mendekati bidang gitu, atau masuk bidang gitu, atau menjauhi pengamat gitu ya. Kalau di sini, karena kalau kalian buat telunjuk kalian ke bawah, maka keempat jari kalian nanti akan mendekati C ya. Kira-kira seperti itu cara menentukan arah medan magnet pada kawat lurus gitu. Oke, semoga bisa dipahami sejauh ini, karena itu nanti sangat penting sekali ya. Biasanya ditanyakan ada soal, atau nanti kalau ada beberapa kawat arus, kita penting sekali menentukan arahnya. Oke, kita akan lihat materi. Kita akan bahas yang pertama dulu. Pertemuan ini kita akan bahas yang ini dulu ya, yaitu medan magnet pada kawat lurus. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan medan magnet pada kawat lurus ya. Tadi misalkan seperti ini ya. Misalkan ada sebuah kawat lurus ya, dari arus listrik gitu ya.
Wow, ini nggak lurus ya. Saya perbaiki dulu. Oke, jadi seperti ini dia. Oke, gini ya. Misalkan ini di sini adalah I, ya. Terus misalkan di sini titiknya kan tadi melingkar ya. Eh, akan membentuk medan magnet melingkar ya kalau dia kawat barar ya tadi gini ya. Oke, misalkan di sini titik B-nya ya. Sekarang tanya berapakah kuat medan magnet titik B gitu dan tentukan arahnya gitu ya. Bagaimana kalau menentukan arahnya kalian udah tahu pasti ini masuk bidang kan? Oke. Sekarang bagaimana kita cara menentukan kuat medan magnetnya? Yang pertama ini akan memiliki jarak gitu ya, memiliki jarak BK itu akan memiliki jarak disimbolkan dengan A ya, A kecil. Oke. Bagaimana cara menentukannya? Maka menentukan B-nya adalah misalkan di sini titik P ya, titik P, maka menentukan B-nya adalah kuat medan magnetnya titik P ini adalah mu 0 ya, mu 0 kali I. I itu adalah kuat arus ya dibagi 2 pi A. Oke, jadi ini rumusnya ya. Ini rumus menentukan medan magnet pada kawat lurus ya, tapi ini adalah kawat lurus yang sangat panjang sekali ya. Nanti kalau panjangnya dikasih tahu panjang tertentu ya, ini panjang sekali ya. Nanti kalau dia panjang B-nya adalah seperti ini, mu 0 per 4 pi A ya, dikali sin theta dikurang sin theta 1 dikurang sin theta 2 gini ya. Tapi kita tidak pelajari ini ya di sini. Saya tidak akan menjelaskan yang ini, saya hanya menjelaskan yang ini saja. Fokus ke sini kita ya. Jadi kita hanya fokus ke medan magnet pada kawat lurus tak hingga atau panjang sekali gitu. Kalau ini pada panjang tertentu, kalau dikasih tahu nanti panjangnya kita gunakan yang ini gitu ya. Oke, jadi kita hanya kesini saja, tapi saya hanya kasih tahu rumus yang ini gitu. Oke, langsung saja kita cari tahu apa itu B, apa itu minor, apa itu I, apa itu A gitu ya. Jadi B itu adalah tadi apa? Medan magnet ya, simbol dari medan magnet. Oke, terus minor itu adalah permeabilitas vakum ya. Agak susah ucapinnya ya. Permeabilitas vakum. Oke. Terus A itu adalah jarak ya, jarak titik ke kuat arus ya, jarak titik ke arus gitu ya. Itu aja sih ya, itu adalah kuat arus ya, itu adalah kuat arus. Oke, sekarang satuannya ya, satuan dari medan magnet itu adalah Weber ya. Satuannya adalah Weber per meter pangkat 2 ya, sorry, atau itu nanti sama dengan Tesla. Oke. Jadi medan magnet itu satuannya nanti Weber per meter pangkat 2 atau itu sama dengan nanti Tesla gitu ya. 1 Tesla atau 1 Weber per meter pangkat 2 bisa aja, sama aja. Terus permeabilitas vakum itu nanti nilainya pasti 4 kali pi kali 10 pangkat minus 7. Itu nilainya ya. Nilai konstanta permeabilitas vakum. Terus jarak itu nanti ya tergantung kasih jaraknya berapa. Kuat arus itu nanti satuannya udah tahu ya, ampere gitu ya. Oke gitu. Jadi ini adalah rumus yang kita gunakan untuk menentukan medan magnet pada kawat lurus. Oke. Contohnya seperti ini ya. Contohnya misalkan saya punya sebuah kawat lurus di sini, kira-kira seperti ini gitu ya. Terus I-nya adalah 10 ampere. Terus misalkan di sini titik P, terus jaraknya misalkan 20 cm. 20 cm ya jaraknya. Oke, ini A-nya ya. Oke, harusnya ini lurus ya. Oke, sekarang ditanya berapakah, tentukan B dan arahnya. Dan arah medan magnetnya artinya ya. Oke, tentukan B dan arah gitu ya.
Maka yang pertama ya langsung kita masukkan aja ke rumus. B sama dengan mu 0 kali I per 2 pi A gitu. Maka B sama dengan mu 0-nya tadi berapa? 4 pi kali 10 pangkat minus 7 dibagi, dikali dulu ya, dikali 10 ampere ya, dibagi dengan 2 pi A. 2 kali pi A-nya itu 20 cm, ini kita pakai meter ya, jadi 20 cm itu adalah 0,2 meter ya, jadi ini 0,2 meter, jadi saya tulis di sini 0,2 meter ya. 20 cm dibagi meter itu 0,2 meter gitu. Maka B nya adalah 4 bagi 2 bisa ya, 2 pi nya coret, tinggal dikali 10 pangkat minus 7 dikali 10 gitu ya, dibagi 0,2 gitu. Jadi ini B sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 ya, 10 pangkat minus 7 kali 10, 10 pangkat minus 6 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 1 gitu. Maka B nya ini bisa coret ya. Maka 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat 1 naik ke atas jadi positif. Jadi B nya adalah 10 pangkat minus 5 gitu. Oke, seperti itu aja. Jadi tinggal masukkan ke rumus kalau gini soalnya gitu ya. Oke, bagaimana nanti kalau dua arus listriknya? Oke, kita akan lihat contohnya bagaimana kalau dia membentuk dua arus listrik dan titiknya nanti di tengah-tengah, titik P-nya. Oke, coba dulu dipahami yang ini rumusnya dan contoh soal ini, baru kita bahas soal berikutnya. Oke, sekarang kita bahas contoh berikutnya. Ini kalau dua ya, dua kuat arusnya terus diletakkan titik P di tengah-tengahnya. Ditanya tentukanlah B total dan arahnya. Pertama sekali untuk mengerjakan ini adalah kita tentukan dulu arahnya gitu ya. Apakah karena arah itu nanti mempengaruhi apakah B totalnya itu kita jumlahkan atau kita kurangkan. Oke, sekarang kalian praktekkan saja ya. Kalau kalian gunakan keempat jari kalian dan ibu jari kalian ya di arus pertama ya, maka B1-nya itu nanti masuk ya, masuk bidang. B1-nya itu adalah akan masuk bidang dan disimbolkan tadi X gini ya. Oke, B1 itu masuk bidang dan B2 juga nanti kalau kalian gunakan ya ke bawah, terus keempat jari kalian akan mendekati titik P kan. Coba kalian praktekkan, buat keempat jari ke bawah, jari tangan kanan ya, keempat jari ke bawah, terus nanti keempat jari kalian akan mendekati titik P atau masuk bidang gitu ya. Itu artinya masuk bidang kalau mendekati, sehingga nanti B2-nya juga akan masuk bidang ya. Oke, jadi dia adalah searah gitu. Jadi adalah searah, sehingga perlu nanti jumlahkan, maka B totalnya ya tinggal dijumlahkan aja B1 tambah B2 gitu. Oke. Tadi B1-nya apa rumusnya? B1 adalah mu 0 kali I1 ya per 2 pi A1 ya. Sebenarnya jaraknya sama ya, tapi saya buat aja A1. Ini juga jaraknya kita buat aja 20 cm sama. Gitu ya. Tambah B2 mu 0 ya kali I2 ya dibagi 2 pi 2 gitu. Ini 2 pi A1, ini 2 pi A2. Ya. Oke, sekarang biar lebih mudah saya keluarkan aja mu 0-nya per 2 pi ya. Mau dimasukkan juga bisa langsung ya, dimasukkan ini nilainya bisa, tapi saya lebih suka keluarin dulu ya. Saya bisa jadikan ini I1 per A1 tambah I2 per A2. Oke. Karena ini kali ini kali ini kali ini ya ini gitu kan. Oke, jadi minolnya tadi 2 kali 10 pangkat minus 7. Oh, minolnya adalah, sorry, 4 ya, 4 kali 10 pangkat minus 7. Oke, saya hapus dulu. Oke, minolnya adalah, kita lanjut, minolnya adalah 4 pi kali 10 pangkat minus 7 ya. Dibagi 2 pi. Nah, ini. Ya, terus ini I1
per A1. I1-nya tadi 10 per 0,2 ya. 20 cm itu kan 0,2 tambah I2-nya 20 per 0,2 gitu. Jadi ini adalah 4pi-nya jadi 2pi, 2 kali 10 pangkat minus 7 ya. Karena ini coret tinggal 2 di sini. Jadi dia 2 kali 10 pangkat minus 7 dikali ini 10 tambah 20 30 karena penyebutnya sama jadi bisa dijumlahkan saja ya. Sehingga ini nanti 2 kali 10 pangkat minus 7 30 dibagi 0,2 itu adalah 150 ya. Jadi dia adalah 300 kali 10 pangkat minus 7. Oke, kalau dia diubah ke notasi ilmiah atau diubah ke notasi ilmiah, maka dia nanti 3 kali 10 pangkat minus 5 gitu ya. Apa satuannya? Weber per meter pangkat 2 gitu. Dan arahnya adalah, kan arahnya tadi tanya juga, arahnya adalah masuk bidang. Gitu ya. Karena dia tadi mendekati V gitu ya, atau masuk bidang gitu. Jadi gitu aja cara menentukannya gitu ya. Jadi lumayan mudah ya. Nah, sekarang kita akan menentukan bagaimana cara menentukan kalau nanti ada dua arus tapi ditanya di manakah kita letakkan titik P supaya kuat medan magnetnya 0. Kan seperti itu sering sekali keluar ya. Kalau kalian belajar di uh, gaya gravitasi, medan listrik, gaya Coulomb, sering sekali keluar seperti itu. Di manakah kita letakkan titiknya supaya gaya Coulombnya 0 atau gaya gravitasinya 0 atau medan listriknya 0 gitu ya. Ini juga ada soal seperti itu ya. Di manakah kita letakkan nanti titik supaya kuat medan magnetnya 0. Kita lihat dulu contohnya ya. Tetapi sebelum melihat contoh ketiga, alangkah baiknya kalian bisa mencoba ya. Seandainya ini ke atas ya, nanti kalau dia ke atas yang ini, misalkan ini ke atas, maka nanti oke, kalau kita misalkan ini ke atas nanti maka ke atas ya, misalkan ke atas maka B totalnya adalah kalau dia ke atas maka B1 dikurang B2 gitu ya. Karena nanti B2-nya ini kalau dia ke atas akan menjauhi P-nya. Jadi nanti B1-nya akan mendekati ya. Terus B2-nya akan menjauhi. Gini dia, titikkan. Seperti ini. Jadi B totalnya adalah B1 kurang B2 tinggal dikurangkan aja nanti nih gitu. Jadi 10 dikurang 20 minus 10 ya. Jadi nanti ini kita kalau nanti jawabannya minus berarti arahnya adalah menjauhi saja gitu. Arahnya nanti ke atas gitu. Kira-kira seperti itu ya. Berarti nanti kalau jawabannya minus berarti nanti keluar bidang gitu aja. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga tadi ya. Menentukan letak titik supaya medan magnetnya 0 gitu. Oke, kita bahas soal yang berikutnya ya. Ini sering sekali keluar di soal-soal ya, di ujian-ujian. Kayak soal seperti yang saya bilang tadi, medan listrik, medan magnet, medan gravitasi. Soal ini sering sekali keluar soal seperti ini ya. Semenjak kalian belajar di kelas 10 gitu. Di sini tentukanlah letak titik P di mana kuat medan magnetnya sama dengan 0 gitu. Oke. Yang pertama ada di sini yang berbeda arah, yang searah gitu ya. Jadi saya tulis saja di sini catatan ya. Karena nanti kalau misalkan nanti kita taruh di tengah ya, logikanya ya, di tengah ini ya. Kalau kita taruh di tengah, maka nanti ini kan sama-sama mendekati searah, maka medan magnetnya tidak mungkin 0 ya. Kalau saya taruh di antara kedua ini ya. Misalkan ini kan berlawan arah nih. Tapi kalau saya taruh di sini contohnya medan magnetnya, kan B1-nya nanti pasti contoh ya misalnya ya, saya taruh di sini C nanti, maka B1 nanti akan mendekati masuk bidang yang B2 juga akan mendekati. Jadi tidak mungkin saya letakkan medan magnetnya di tengah ya. Coba dulu saya tulis saja di sini ya, misalkan di sini titik B-nya, misalkan gitu di sini. Coba kalian praktekkan sendiri gunakan tangan kanan, ibu jari ke atas, maka keempat jari kalian akan mendekati titik ini ya. Maka B1-nya memasuki bidang gitu ya. Terus coba lagi ini ibu jari kalian ke bawah, terus maka keempat jari akan mendekati ini kan,
mengarah ke sini, sehingga nanti B2-nya juga masuk ke bidang, sehingga nanti B totalnya akan dijumlahkan, jadi nggak mungkin nol ya, jadi nggak mungkin nol, sehingga yang letak titiknya yang mungkin adalah di antara kedua ini ya, di antara kedua ini. Oke, jadi saya tulis saja di sini catatannya adalah jika arusnya arus berlawanan. Oke, perhatikan jika arus berlawanan ini maksudnya arusnya arah arusnya ya. Ini ke atas, ini ke bawah, maka titik P maka jika arus berlawanan maka titik P di luar di luar dan dekat ya, dan dekat arus kecil ya, arus kecil. Oke, tahu artinya apa ini? Oke, perhatikan ya, ini ada catatan yang pertama, jika arus berlawanan maka titik P diletakkan di luar dan dekat arus kecil. Artinya di luar adalah di sini, di sini kalau nggak di sini, tapi di sini katakan dekat arus kecil. Jadi arus kecil yang mana? Di sini ya. Maka kita letakkan titik P-nya di sini. Oke, bisa ya. Maka supaya dia nol, maka titik yang memungkinkan supaya dia nol adalah maknanya maka harus harus di luar dari kedua apa ini namanya, kedua kuat arus ini, dan diletakkannya di dekat arus paling kecil. Jadi ini kan satu, ini dua kan, ini kuat arusnya satu, ini dua, jadi kita jangan letakkan di sini gitu, jadi di sini yang kita letakkan. Oke, sehingga nanti maka supaya dia kalau kita lihat ini ya, kalau kita gunakan ke tangan kanan maka nanti B1-nya apa, B1 pasti negatif ya, menjauh ya, karena kalau kalian gunakan tekan kanan nanti ibu jari ke atas tapi keempat jari kalian akan sebelah kanan, jadi dia padahal titiknya di sini, jadi dia nanti akan negatif gitu. Terus B2-nya nanti akan jadi positif pasti ya. Ya, kalau kalian gunakan ibu jari kalian ke bawah maka keempat jari kalian akan mendekati ini ya, jadi dia masuk gitu, mendekati bidang gitu. Jadi maka B1 atau B2 kurang B1 ya, terserah sama aja, maka B1-nya nanti sama dengan B2 gitu. Atau B1 kurang B2 sama dengan 0, maka kan harus 0 kan resultannya, maka B1 sama dengan B2 gitu ya. Oke, saya tulis lagi di sini B1, maka B1-nya harus sama dengan B2 gitu ya. Oke, B1-nya harus sama dengan B2. Oke, sekarang B1-nya rumusnya apa? Ya, rumusnya sama seperti tadi, mu 0 ya dikali IA ya. Oke, I1 ya, I1 ya dibagi 2 pi A1. Terus ini mu 0 dikali I2 per 2 pi A2 gitu kan. Oke, sekarang ya coret aja yang bisa dicoret, karena ini nilainya sama bisa saya coret aja. Ini juga saya coret ya, jadi main coret-coret aja ya. Tinggal nanti I1 per A1 sama dengan I2 per A2. Oke, sekarang I1-nya kan 1 ampere ya, 1 ampere per A1-nya sekarang berapa? Jadi A1-nya adalah jarak ini kuat arus ke titik P ini kita misalkan X. Kan dimisalkan X kan. Jadi per X ya. Terus I2-nya tadi 2 ampere ya. Maka A2-nya adalah, kalau ini 1 meter, ini X, maka jaraknya ini ke sini berapa? Perhatikan, ini 1 meter, terus ini ke sini X, maka jaraknya dari sini ke sini adalah 1 tambah X kan? Oke, benar ya? Jadi jaraknya ini ke sini ya 1 tambah X ini gitu ya. Sekarang tinggal kali silang aja, maka 1 kali 1 tambah X ya, sama dengan 2X gitu ya. Jadi ini 1 tambah X sama dengan 2X ya, karena dikalikan 1 kan, 2X ya,
Sehingga 1 sama dengan, maka 1 sama dengan 2x kurang x ya. Maka 1 sama dengan x. Jadi jawabannya nanti bisa ditulis ya. Jadi di sini aja. Jadi 1 meter di sebelah kiri A ya, di sebelah kiri A, atau 3 meter 3 meter ya, 2 meter ya, bukan 3 tapi 2 meter di sebelah kiri B gitu. Kiri I2 ya. Ini I1 ya, sorry I1. Gitu ya. Jadi jawabannya nanti adalah 1 meter, jadi 1 meter di sebelah kiri I1 atau 2 meter di sebelah kiri I2 gitu. Oke, boleh ya. Oke, bagaimana kalau yang ini? Yang ini kalau dia searah, maka kita harus letakkan kalau arusnya searah, catatan yang kedua ya. Arus searah, maka titik P diletakkan di antara kedua arus. Gitu ya. Ini catatan keduanya, jadi ya tinggal letakkan aja misalkan, tapi paling, dan biasanya itu paling dekat sama yang kecil juga gitu ya. Jadi kita misalkan aja di sini titik P-nya. Berarti kalau kita misalkan ini X, maka ini adalah 1 dikurang X kan? Benar ya? Jadi kalau ini X, maka ini 1 dikurang X. Karena ini tambah ini adalah 1 nanti ya. X tambah 1 dikurang X ya, coret ya sama dengan 1 gitu ya. Bisa ya? Oke, sekarang berarti udah aja B1 sama dengan B2. Udah kan? Berarti nanti tinggal mu0 I1 per 2 pi A1 sama dengan mu0, mu0 I2 per 2 pi A2 gitu. Ya sama aja, tinggal mencoret-coret saja. Coret. Tinggal nanti I1 per A1 sama dengan I2 per A2 gitu. Ini harus yang kecil ya. Oke, I1-nya tadi 1 per A1-nya tadi kita titik ini X ya. 1 per X sama dengan I2-nya berapa ya, I2-nya ya? 2 per A1 kurang X gitu. Ya tinggal kali silang lagi. 1 kali 1 dikurang X sama dengan 2X gitu. Jadi 1 kurang X sama dengan 2X. Maka 1 sama dengan 3X, sehingga X sama dengan 1 per 3. Jadi dia adalah jawabannya nanti 1/3 X dari I1 ya, atau berarti kalau ini 1/3 maka ini 2/3 kan. 2/3 X dari I2, tapi di tengah-tengah gitu. Gitu ya. Jadi 1/3 X dari I1 atau 2/3 X dari I2. Jadi gini nanti cara mengerjakan, cara menentukan bagaimana menentukan letak titik P di mana kuat medan magnetnya sama dengan 0. Oke, sekarang saya akan memberikan contoh latihan soal. Silakan nanti kalian kerjakan. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Oke, berikut ini ada beberapa latihan soal. Silakan kalian kerjakan, bisa dicoba dulu. Kalau ada pertanyaan bisa juga diskusikan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya.